One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari kelas Penyuluhan Pertanian B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video ini, saya akan membahas mengenai program penyuluhan dan memberikan suatu informasi mengenai potensi unggulan dari komoditas padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, serta memberikan materi penyuluhan pertanian sebagai alternatif solusi dari permasalahan komoditas padi, sehingga dapat mengembangkan usaha tani padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dan target sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan pelaksanaan penyuluhan yang dituangkan dalam program penyuluhan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan kesejahteraan bagi petani. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam perencanaannya, program penyuluhan ini memadukan aspirasi masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, dan alternatif pemecahannya. Komoditas yang dipilih sebagai objek program penyuluhan ini adalah komoditas padi, sebab padi merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan dan diusahakan oleh masyarakat di Desa Telang, serta sebagai komoditas unggulan Desa Telang dan Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan utama dari program penyuluhan pertanian di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan adalah yang pertama, sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi penyelenggara penyuluhan. Kedua, memberikan pedoman bagi penyuluh pertanian komoditas padi di Desa Telang. Ketiga, meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan perilaku utama, perilaku usaha, penyuluh dan petugas lingkup pertanian agar mereka mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah gambaran umum Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dibedakan menjadi kondisi geografis dan kondisi demografis. Pada kondisi geografis, Desa Telang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Desa Telang terdiri dari 5 dusun, yakni Telang Keraton atau Telang Wakaf, Telang Indah, Telang Permai, Telang Asri, dan Telang Candi. Desa Telang berada pada ketinggian kurang lebih 8 mdpl dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Sedangkan jumlah penduduk Desa Telang secara keseluruhan berjumlah 2.762 jiwa dengan luas wilayah 967.473.000 hektar. Batas Desa Telang adalah di sebelah utara yakni Desa Buluh, sebelah selatan adalah Desa Gili, sebelah barat adalah jalan raya dan laut, sebelah timur adalah Desa Jukong. Kemudian pada kondisi demografis, Desa Telang memiliki jumlah penduduk mencapai 2.762 jiwa, yakni sebanyak 1.368 orang laki-laki dan 1.374 orang perempuan. Jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting bagi pengembangan desa apabila dapat dikelola dengan baik. Salah satunya ialah generasi muda atau remaja di Desa Telang yang nantinya akan membawa perkembangan desa untuk kedepannya. Dilihat dari aspek agama yang dianut, mayoritas penduduk Desa Telang menganut agama Islam sebanyak 2.722 orang. Sisanya sebanyak 34 orang beragama Protestan dan 4 orang beragama Katolik. Selain untuk aktivitas keagamaan, tempat ibadah seringkali dipakai untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Telang adalah di bidang pertanian dan lainnya di bidang perdagangan,
pemerintahan, dan wira swasta. Padi merupakan salah satu tanaman komoditas pangan yang paling utama dalam kehidupan manusia, serta berperan penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Padi adalah tanaman pangan terpenting karena digunakan sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk di Indonesia dan Asia. Tanaman padi ini juga merupakan hasil pertanian unggulan di Kabupaten Bangkalan, juga di Kecamatan Kamal, khususnya di Desa Telang. Tanaman padi termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, spesies Oryza sativa. Untuk meningkatkan produksi padi, terdapat banyak cara yang harus dilakukan, seperti pemilihan benih atau bibit yang unggul, persiapan lahan yang baik, penyemaian dan penanaman yang sesuai, melakukan pemupukan sesuai anjuran dan pemeliharaan yang tepat, hingga pemanenan dan pasca panen. Desa Telang merupakan wilayah dataran rendah. Petani di Desa Telang mayoritas menggunakan lahan sawah tada hujan untuk usaha tani padinya. Desa Telang sangat berpotensi dalam kegiatan usaha tani padi, sebab luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Telang ialah yang paling luas dari seluruh desa di Kecamatan Kamal, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga memiliki peluang usaha tani yang menjanjikan. Untuk potensi pasar pada komoditas padi di Kabupaten Bangkalan sangatlah tinggi, di mana permintaan akan beras dari komoditas padi ini akan terus selalu ada. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa komoditas padi dan beras akan terus selalu dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena merupakan bahan pokok utama sehingga memiliki pasar yang sangat menjanjikan. Tingkat persaingan komoditas padi di Kabupaten Bangkalan pun cukup ketat. Hal tersebut didasari bahwa komoditas padi merupakan salah satu komoditas yang unggulan di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, maka mendorong petani untuk melakukan perkembangan mengenai komoditas padi yang dihasilkan melalui beberapa cara atau prosedur semaksimal mungkin. Maka dari itu, eksistensi komoditas padi Kabupaten Bangkalan sangatlah tinggi. Berikutnya adalah permasalahan komoditas padi. Penyusunan program penyuluhan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan didasari dengan adanya permasalahan, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran dan rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani, tidak maksimalnya kegiatan usaha tani padi, seperti tidak menggunakan jarak tanam, dan ketergantungan akan penggunaan pupuk kimia. Kemudian harga pestisida yang mahal karena pandemi COVID-19, belum mampu mengatasi hama dan penyakit secara efektif dan efisien, serta penggunaan benih bermutu rendah. Adapun solusi yang dapat diberikan yakni dengan memberikan kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan usaha tani padi dengan pengendalian penyakit tanaman padi berwawasan lingkungan melalui pengelolaan komponen epidemik. Penggunaan pestisida sudah terbukti mencemari lingkungan, terutama jika diaplikasikan secara tidak terkendali. Manipulasi lingkungan atau rekayasa ekologi berpeluang menekan perkembangan penyakit tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola komponen budidaya padi secara selektif, diantaranya dengan pemilihan varietas yang tahan penyakit, penggunaan benih sehat, pengolahan tanah secara sempurna, penggunaan bahan organik, dan lain-lain. Selain efektif, teknologi pengendalian penyakit berdasarkan komponen epidemik ini juga dapat menekan biaya produksi hingga 60% dan mengurangi tingkat kehilangan hasil padi sampai 30%. Penerapan teknologi pengendalian penyakit ramah lingkungan ini memiliki berbagai kelebihan dalam mendukung pertumbuhan tanaman padi. Semakin banyak komponen epidemik yang dikelola, maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan pengendalian penyakit tanaman. Implementasi pengendalian penyakit tanaman berbasis ekologi perlu ditingkatkan melalui pendampingan penerapan teknologi agar berdaya guna dan berhasil guna. Yang pertama adalah pemilihan varietas padi. Model budidaya padi dengan menerapkan komponen epidemik secara selektif harus dirancang lebih dahulu dengan memilih varietas yang akan ditanam.
Penggunaan varietas tahan penyakit adalah cara pengendalian yang murah, mudah, aman, dan efektif. Seperti penggunaan varietas padi angke, code, Impari 4, Impari 6, dan Impari 32 yang tahan dengan penyakit tahan hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Kemudian penggunaan padi tukat balian, tukat petanu, tukat unda, kalimas, bondo yudo, Impari 36 dan Impari 37 yang merupakan varietas tahan tungro. Varietas unggul baru padi tahan hama wereng coklat ialah Impari 13 dan Impari 33. Padi unggul baru tahan penyakit blas ialah varietas Towuti, Situ Patenggang, Batu Tegi, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Yang kedua adalah penggunaan benih yang sehat. Benih bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil produksi tanaman padi, selain dengan penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Umumnya, penggunaan benih bersertifikat masih belum cukup disadari manfaatnya oleh petani. Petani masih mempergunakan benih hasil turunan sebelumnya. Sulit dan mahalnya memperoleh benih berkualitas dengan bukti label pada benih menyebabkan petani tidak berminat untuk menggunakan benih bersertifikat. Padahal benih dengan kualitas baik dapat meningkatkan hasil produksi padi. Benih padi umumnya berwarna kuning cerah, tidak mengalami penyimpangan warna gabah atau tidak terdapat bercak hitam. Benih murni dari suatu varietas, berukuran penuh dan seragam, daya tumbuh baik, bebas dari biji gulma, penyakit, hama, atau bahan lainnya. Mutu benih padi dapat diketahui dengan cara memasukkan benih ke dalam larutan garam 3% atau larutan ZA dengan perbandingan 1 kg pupuk ZA untuk 2,7 liter air. Benih yang tenggelam dalam larutan dipilih untuk ditanam. Di daerah epidemis penyakit diperlukan perlakuan benih dengan pelapisan fungisida atau bakterisida. Pemilihan benih sehat berarti juga mengurangi inokulum awal patogen penyebab penyakit. Yang ketiga adalah pengolahan tanah. Sebelum usaha tani dilakukan, maka perlu melakukan pengolahan tanah secara sempurna dan pemberian bahan organik serta pemupukan lengkap dan berimbang sesuai anjuran setempat adalah bagian dari komponen epidemik dalam pengendalian penyakit tanaman. Kalaupun harus menggunakan pestisida kimia dalam kondisi emergensi, pengendalian hama dan penyakit tanaman perlu didasarkan pada ambang kerusakan atau ambang kendali agar biaya aplikasi pestisida dapat diminimalkan. Pengembalian jerami sisa panen ke tanah sebagai sumber bahan organik sangat diperlukan untuk dapat menghambat perkembangan penyakit tanaman padi. Adapun langkah-langkah pembuatan kompos jerami adalah yang pertama, siapkan jerami sebanyak 1 kintal. Kedua, membuat lubang pengomposan dengan ukuran 1,5 meter x 1 meter x 1 meter. Ketiga, masukkan jerami ke dalam lubang hingga mencapai ketebalan 20 cm. Keempat, tambahkan air sebanyak 1 ember dan dekomposer di atas permukaan jerami. Kelima, ulangi langkah 3 hingga 4 sampai semua jerami masuk ke dalam lubang. Keenam, tutup jerami yang muncul ke permukaan dengan plastik gelap atau mulsa. Pengomposan berlangsung sekitar 2-3 bulan hingga kompos matang, yakni jika dipegang, teksturnya sedikit lunak, tapi beberapa bagian masih kasar, berwarna coklat dan mulai ditumbuhi hifa jamur putih. Aromanya berganti-ganti dari aroma alkohol hingga aroma amonia. Namun setelah beberapa minggu kemudian menjadi aroma alkohol yang menandakan bahwa pupuk kompos jerami siap untuk digunakan. Yang keempat adalah waktu dan jarak tanam. Waktu tanam padi perlu disesuaikan dengan lingkungan. Diusahakan umur tanaman padi di satu lokasi tidak jauh berbeda dengan di lokasi sekitarnya. Jarak tanam diatur tidak terlalu rapat agar kelembapan dan suhu di sekitar lingkungan tanaman tidak terlalu tinggi, terutama tanaman padi yang mempunyai anakan banyak dan berdaun lebat.
Kelembapan dan suhu tinggi di lingkungan pertanaman akan memicu perkembangan penyakit yang menginfeksi bagian pelepah dan batang padi, seperti hawar pelepah dan busuk batang. Pengaturan jarak tanam dapat dilakukan dengan sistem jajar legowo 2:1 yang bertujuan untuk memanfaatkan radiasi surya untuk tanaman pinggir, aman dari serangan tikus karena lahan lebih terbuka, dan tahan terhadap penyakit karena rendahnya kelembapan lahan. Dengan menerapkan sistem ini, banyak sekali kelebihannya, yakni seperti memudahkan pengaplikasian pupuk dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, meningkatkan jumlah populasi tanaman, meningkatkan produksi padi, mengurangi serangan penyakit, dan menghemat pupuk karena yang dipupuk di bagian dalam baris tanaman. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Untuk menghemat dan mengoptimalkan usaha tani padi, cara atau strategi yang ditempuh ialah dengan membuat pestisida organik sendiri, mengingat harga pestisida yang mahal di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pestisida organik yaitu bawang putih. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 50 ml minyak bawang putih, 950 ml air, dan 1 ml deterjen. Kemudian campur deterjen dengan minyak bawang putih, aduk merata dengan tambahan air. Cara penggunaannya adalah dengan menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi atau sore hari. Pestisida ini dapat digunakan untuk hama wereng pada tanaman padi. Cara kerja pestisida organik ini adalah merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, menghambat pergantian kulit, mengganggu komunikasi serangga, membuat serangga menolak makan, memblokir kemampuan makan serangga, mengusir serangga dan menghambat perkembangan patogen penyakit. Kelebihan penggunaan pestisida organik ini adalah murah dan mudah dibuat sendiri oleh petani, relatif aman terhadap lingkungan, tidak menyebabkan keracunan tanaman, menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari residu kimia. Kemudian ada cara pengendalian hama terpadu terhadap hama burung. Yang pertama, pengendalian fisik dan mekanis terdiri dari penggunaan perangkap dan lem burung. Yang kedua, penggunaan bunyi-bunyian dan orang-orangan. Caranya adalah alat-alat bunyi-bunyian dari berbagai bentuk dan jenis dihubungkan dengan tali yang diikatkan pada beberapa tiang yang ditancapkan di area persawahan, dan pada tiang-tiang tersebut digantungkan alat bunyi yang diselingi dengan gambar orang-orangan. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain yaitu 5-7,5 meter. Yang kedua adalah pengendalian kimia terbatas, yakni dengan penggunaan bahan kimia yang dicampurkan pada makanan burung, yaitu dengan mencampurkan racun pada beras kemudian memasukkan pada sebuah wadah yang ditempatkan pada sudut-sudut atau pinggiran petakan sawah. Komoditas padi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bangkalan, sehingga perlu adanya program penyuluhan pertanian agar petani dapat menggunakan dan memaksimalkan usaha taninya untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan adanya program penyuluhan pertanian dapat dijadikan sebagai acuan maupun pedoman kegiatan penyuluhan komoditas padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.